ya Mbak? Kita Gimana? nanya-nanya tentang ini aja kali ya Boleh, Mbak. boleh. Tentang keseharian Mbak Yeni Oh, menjadi apa sih dalam kalau Mbak pelayanan Yeni di DIN? sebagai frontliner. Ya, frontliner. Iya. Gimana sih Mbak kesehariannya? Iya, baik. Jadi untuk keseharian Mm-mm. ketika kita menjadi frontliner ya, atau menjadi customer service lah bahasanya gitu ya, Iya. di awamnya. Jadi pagi hari kita sudah siap dengan segala kelengkapannya. Kita penampilannya dan sekalian peralatannya juga kita siapkan, kemudian kita sudah siap menyambut kedatangan dari peserta, baik itu mungkin mau proses administrasi atau mungkin mau proses bertanya atau menyampaikan pengaduan, seperti itu sih Mbak Uyun. Ini kalau untuk kendalanya apa sih Mbak? Kalau apa karena persiapan untuk pagi-pagi datang pagi atau apanya gitu? Sebenarnya semuanya kan sudah rutinitas ya, sudah biasa, sudah bisa dilakukan. Jadi yang namanya rutinitas mungkin ya kadang-kala akan boring, jenuh ya. Tapi gimana, kita kan sebagai pelayan harus tetap dengan senang hati, Iya, benar. menunggu customer yang datang, mempersiapkan walaupun itu sesuatu yang sudah rutinitas. Kalau untuk kendala sih hampir nggak ada sih ya. Tapi mungkin ya kalau pas lagi hujan, ya mungkin ya itu ya memang udah kendala. harus lebih maju datangnya gitu ya, jangan sampai. Ini Mbak Yen udah ada yang nanya nih Mbak. Boleh nih. Ada dari Kak Denti Erna. Cara mendaftarkan penambahan di aplikasi JKN bisa nggak? Bisa. Jadi untuk penambahan, terutama penambahan anggota keluarga ya Mbak Denti ya. Jadi untuk penambahan anggota keluarga jika melalui aplikasi Mobile JKN itu yang pertama harus memiliki NIK dulu, NIK yang online. Nanti pilih menu pendaftaran baru, terutama untuk bayi baru lahir, atau kalau memang di dalam kakaknya misalnya menambahkan suami nih sebagai pegawai swasta, istrinya sendiri masih menambahkan suaminya, tapi di kakaknya memang si suaminya sendirian, itu bisa. Oh ya. Kalau misalnya gagal bisa diproses melalui kanal layanan tanpa tatap muka ya, atau melalui tidak ketemu dengan petugas, itu banyak ya. Bisa melalui WA Pandawa, mungkin teman-teman sudah ada yang hafal, ada yang belum ya. 0811 8165 165. Juga bisa melalui website, kemudian care center, BPJS online, itu juga bisa. Tuh dicatat Kak Denti. Oh selanjutnya ada lagi nih. Hai Kak, mau nanya, aku akun JKN ku tuh harus verifikasi, namun nomor sudah hangus, gimana ya Kak? Gimana nih Kak Dina? Gitu Kak Dina. Oh ya, Mbak Yeni apa ya Mbak? Gimana? Oh, boleh. Tadi dengan Mbak siapa Mbak Yeni? Mbak Emilia Sumayroh. Emilia. Iya, Halo Mbak Mbak Emilia. Emilia, pertanyaannya bagus banget ini. Jadi Mbak Emilia, misalnya nomor handphone Mbak Emilia itu nomor lama mau diganti dengan nomor yang baru. Kembali lagi ke kanal layanan ya, atau perbaikannya melalui non tatap muka juga bisa Mbak. Ke WA Pandawa di 0811 8165 165 itu bisa. Dicatat guys. Ya, nanti pilih menu perubahan data nomor handphone, atau juga bisa melalui loket, kemudian melalui website, kemudian juga bisa melalui BPJS online. Jadi pelayanannya itu bisa melalui Zoom. Cukup jelas ya Mbak Emilia ya. Oke, selanjutnya boleh ya Mbak Yen? Boleh dong. Nih Mbak, kalau dari Bapak Ahmad Magdullah. Mbak, kalau ada anak 2 tahun mau daftar itu harus bayar dari bayi nggak tarifnya? Oh gitu. Bapak Ahmad ya? Iya, Bapak Ahmad. Ya, baik Bapak Ahmad. Yang pertama kami mesti lihat dulu nih data ibunya. Ibunya sudah terdaftar atau belum? Misalkan ibunya sudah terdaftar yang dari segmen pekerja penerima upah. Itu pekerja penerima upah itu maksudnya diantaranya adalah PNS mungkin, P3K atau mungkin TNI Polri, maka iurannya tidak dihitung dari bulan lahir ya, karena nanti begitu didaftarkan bisa langsung aktif. Khusus untuk anak nomor 1 hingga nomor 3. Jadi nggak usah nunggu lagi 14 hari ya Mbak ya? Tidak. Tapi gitu, memang guys. ada ketentuan jika dia akan didaftarkannya sebagai peserta mandiri ya Pak Ahmad ya. Gitu Pak Ahmad. Dilihat dari ibunya dulu. Kalau ibunya misalnya baru mau didaftarkan juga, maka adik bayinya nanti nunggu ibunya dulu aktif, baru adik bayinya akan didaftarkan terhitung sejak ibunya aktif. Kalau baru 1 bulan ibunya aktif ya baru 1 bulan. Dan ada lagi kalau misalnya ibunya sudah terdaftar jauh sebelum bayinya lahir, itu tadi yang umur 2 tahun, maka iurannya betul akan dihitung
sejak bulan lahir atau maksimal 2 tahun. 2 Pak Ahmad, tahun. seperti itu. Nah, gitu, Pak Itu untuk Ahmad. peserta mandiri atau yang berbayar ya. Ya. Gimana Mbak Yen, Ada lagi nih pertanyaannya Mbak Yen dari Ibu Rospatila. Bu Rospatila. Kakak baru join, gimana cara mau daftar yang BPJS gratis? Saya yang prabayar. Oh, dia udah Oke, bayar Mbak sudah Yen. terdaftar ya, Yang tapi mandiri. masih jadi yang peserta mandiri atau yang berbayar. Boleh, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Rospatila. Ibu Rospatila. Jadi mungkin ini mewakili pertanyaan dari ibu-ibu yang lain atau teman-teman yang lain. Kalau misalnya sudah terdaftar, saat ini posisi mungkin sebagai peserta mandiri atau yang berbayar, atau sudah terdaftar tapi posisinya sedang tidak aktif, boleh kalau mau mengajukan untuk yang dari pemerintah, silahkan mengajukan diri ke operator desa. Oh iya, operator desa dulu. Atau operator kelurahan, bisa juga ke kantor dinas sosial. Seperti itu. Itu ada antriannya nggak sih Mbak Yen kalau misalnya kita mau daftar ke Dinsos gitu? Dia langsung, misalnya kita daftar gitu, terus nanti di sananya langsung dilayanin Langsung apa memang aktif ada atau enggak gitu ya? gitu. Jadi kalau untuk langsung aktif atau tidaknya itu kan ada tahapannya Ibu. Jadi nanti apakah sesuai dengan kriteria yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran ataukah tidak, nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh unit terkait tadi, oleh operator desa atau kelurahan. Itu melalui aplikasi tentu ada tahapan-tahapan seleksinya. Kemudian di dinas sosial pun sama, karena nanti pada muaranya yang akan menyetujui adalah dari Kementerian Sosial yang akan dikeluarkan dalam bentuk nanti surat keputusan, barulah menjadi peserta Jamkesmas atau PBI ya. Atau kalau PBI APBD, karena PBI APBD itu lebih pendek alurnya, itu cukup pengajuan dari desa ke dinas sosial, nanti yang verifikasi adalah dari dinas sosial. Ya, begitu ya Bu Rospatila. Oh ya, pakai ya. Agak izin dulu ya. Ini gimana? Susah ya. Ini aja. Gini aja lah Mbak, nggak pakai. Lanjut ya Mbak ya. Gitu ya Bu Rospatila. Bu Rospatila, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi nih Mbak Yen. Aduh, banyak banget yang nanya ternyata Mbak. Panjang banget ini, dari mana ya tadi berhentinya? Oh, ini PBI udah. Oke, gimana nih? Oh, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Desi, ibunya Jamal. Aduh, namanya ini Ibu Desi, ibunya Ibu Jamal. Boleh. Ya, aplikasi saya kekunci. Gimana ya Kak solusinya? Lupa sandi. Oh, baik. Oh, di mobil JKN-nya berarti Kak. Jadi misalnya Ibu siapa tadi? Ibu Desi, ibunya Jamal. Ibu Desi, ibunya Jamal. Jadi kalau misalnya lupa kata sandi, bisa klik nanti di bagian beranda ya, aplikasi mobil JKN, nanti pilih lupa kata sandi paling bawah, klik aja, nanti di situ akan diminta untuk mengisikan nomor NIK, kemudian kode captcha-nya dimasukkan, nanti akan muncul verifikasinya. Kalau misalnya pilihannya hanya melalui SMS, maka mesti disediakan minimal 1 kali untuk SMS. Kalau misalnya ada pilihan emailnya, bisa memilih ke email. Tapi kalau misalnya Ibu Desi, ibunya Jamal, ternyata emailnya belum terupdate ya, maka lakukan update dulu, bisa melalui WA Pandawa tadi, juga bisa melalui loket. Ya, berarti kalau yang nomor itu harus diisi pulsa dulu ya Mbak Yen? Iya, kalau nanti pilihan menunya cuma ada SMS, maka diisikan dulu pulsa. Minimal 5.000 lah ya Mbak ya? 1 kali SMS berapa ya biasanya sekarang ya? Paling 200 nggak sih Mbak Yen? Ya, paling nggak yang 1.000 ya, atau 5.000 untuk simpanan. Iya, gitu. Ada lagi. Gimana nih? Ada lagi nih, banyak banget yang nanya soalnya. Bingung. Boleh, ya mudah-mudahan bisa jawab. Ya. Nih, ada lagi nih dari ibu atau bapak, nggak tahu ya Mbak, Ati-Ati saja namanya. Kalau suami ASN dan istri ASN, BPJS-nya bayar masing-masing atau istri tetap ikut suami? Betul. Jadi kalau misalnya ini sebutan untuk sama-sama pekerja, suami dan istri sama-sama sebagai pekerja, apakah itu sebagai ASN, sama-sama ASN, atau mungkin salah satunya sebagai anggota TNI Polri, atau salah satunya sebagai pegawai swasta, betul memang dua-duanya itu dilakukan pemotongan untuk BPJS kesehatannya sebesar 1%. Kemudian dari pemerintah pun akan membayarkan 4%. Jadi masing-masing itu akan terpisah datanya, tapi akan dihubungkan sebagai suami istri.
Walaupun nanti misalnya biasanya bapaknya akan menanggung istri dan anak-anak dan ibu bujangan seperti itu. Oh. Jadi dua-duanya betul akan terpotong. Terpotong untuk anaknya itu berarti ngikut bapaknya ya Mbak Ikut ya? yang penanggung. Oh, Jadi kalau penanggung. misalnya kelasnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah misalnya sama-sama ASN, bapak sudah golongan 34 nih. Berarti kan kelas Oh, lebih rawatnya kelas tinggi. 1. Misalnya ibunya golongannya golongan 2 masih. Iya. Berarti kan kelas 2. Nah, memang sebaiknya anaknya ikut ketanggungan bapaknya kelasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena nanti kelasnya itu akan mengikuti kelas yang tertinggi untuk suami istrinya. Walaupun golongan 2, kelasnya akan terbaca kelas 1. Tapi anak-anak tidak bisa dihubungkan. Jadi tetap ditanggung oleh bapaknya. Contohnya lagi ada misalnya bapaknya anggota TNI, ibunya ASN. Kalau misalnya kelasnya ibunya lebih tinggi, sebaiknya untuk penanggungnya ke ibu yang ASN gitu. Supaya anak-anaknya kalau misalnya dirawat di rumah sakit, hak kelasnya kelas tertinggi, Mbak Uyun, kelas 1. Oke, begitu. Seperti Untuk itu Ibu hati-hati saja atau Bapak hati-hati saja nih, nggak tahu ya Mbak ya. Umum ini. Lanjut lagi ya Mbak Yeni, Boleh. ada lagi dari Rahim. Aduh nggak tahu ini ibu atau bapak nggak tahu ya. Rahim. Oh Boleh. boleh lah. Anak saya sudah 4 tahun tapi belum daftar BPJS. Saya dan istri dan anak pertama BPJS PBI. Berarti Bapak Rahim. Iya, Bapak Rahim. Oke, Bapak Rahim. Bapak. Jadi Bapak Rahim menanyakan untuk anaknya yang usianya 4 tahun belum terdaftar BPJS tapi orang tuanya PBI. Ya, jadi yang bisa dilakukan ini ada beberapa hal Bapak Rahim. Bapak Rahim bisa mengusulkan melalui operator desa atau operator kelurahan untuk didaftarkan anaknya menjadi PBI juga atau menjadi yang Jamkesmas tadi. Silakan. Atau kalau misalnya mau mendaftarkan menjadi peserta mandiri pun boleh juga. Tapi iurannya akan dihitung maksimal 2 tahun. Oh, jadi langsung ya Mbak ya. Ya, langsung jadi 2 ada tahun. beberapa pilihan itu tergantung ya keluarga mau pilih yang mana. Kalau misalnya untuk jaga-jaga silakan, masih ada waktu untuk mengusulkan yang dari pemerintah pusat, sebutannya Jamkesmas biasanya. Seperti itu Bapak Rahim kira-kira gambarannya. Ini biasanya kan kalau udah orang tuanya PBI, berarti kalau otomatis dia daftar ke BPJS bisa langsung berubah gitu nggak sih Mbak? Untuk anaknya? bayinya ya. Jadi untuk yang otomatis itu untuk yang misalnya ibunya ini masih aktif terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Itu yang usia bayinya kurang dari 11 bulan, maka ketika ke loket atau melalui rumah sakit atau melalui WA Pandawa atau melalui BPJS online, MPP juga, itu anaknya bisa didaftarkan yang langsung nih jadi peserta Jamkesmas. Dengan catatan kalau usianya kurang dari 3 bulan bisa belum memiliki nik bisa langsung menggantinya menggunakan surat keterangan lahir. Tapi kalau di atas usia 3 bulan sudah harus wajib memiliki NIK online. Karena nanti gagal pendaftarannya, dan setelah didaftarkan jangan lupa rekan-rekan ya untuk Bapak Ibu untuk melapor ke operator desa atau kelurahan agar diusulkan menjadi peserta PBIJK supaya keaktifannya bisa jangka panjang gitu. Gimana Mbak Uyun? Aduh banyak banget sampai bingung nih pertanyaan apa ya? Apa sebutannya sih untuk rekan-rekan kalau online namanya apa? Apa ya? Kalau agak kurang ini ya Mbak. Oke, lagi kita tanya lagi pertanyaannya lagi ya Mbak dari Adistia. Ini dari Bapak lah ya, Bapak Adistia. Kalau ada tunggakan gimana Bun? Tapi BPJS-nya udah gratis, apakah masih ada tunggakan juga? Oh dia udah pindah. Bunda Adistia ya, Bunda Adistia menanyakan kalau misalnya saat ini punya tunggakan tapi sudah jadi yang gratis nih, entah ini jadi yang Jamkesmas ya atau yang Jamkesda. Jadi tunggakan sebelumnya Bunda Aristia itu tetap jadi kewajiban, tapi di sini ada pilihan nih untuk bunda-bunda yang lainnya. Apakah nanti kedepannya akan melakukan pelunasannya langsung nih, misalnya tunggakannya 500.000 langsung 500.000, atau juga bisa Mbak Uyun memilih untuk mencicil. Oh iya. Namanya program rehab. Benar. Rencana pembayaran bertahap. Ya. Betul. Jadi itu bisa melalui aplikasi mobile JKN-nya masing-masing nih. Peserta BPJS nanti bisa milih di situ. Biasanya kalau misalnya sudah menjadi peserta Jamkesmas berarti sudah beralih segmen, ada pilihan maksimal sampai dengan 3 tahun Bunda. Nggak dipersulit ya Mbak ya. Iya, atau kalau misalnya bingung ya dari handphonenya, boleh datang aja langsung ke datang sini, kantor BPJS terdekat ya. Dijelasin sama Mbak Ian ya. Nanti disimulasikan juga
mau yang berapa bulan. Mungkin akan disesuaikan, maunya setiap bulannya bayarnya 100.000 deh. Berarti kita coba simulasi. Siapa tahu cuma dalam waktu 1 tahun tuh dengan 100.000 selesai. Ya begitu, Ibu Adistia tadi Jadi apa ya? Bu Adistia tetap wajib didaftarkan ya. Khawatirnya suatu saat nanti ketika BPJS Kesehatan yang dari pemerintahnya nonaktif, Ibu sudah mau pakai dan mau beralih menjadi peserta mandiri, muncul tagihannya gitu. Iya, Kalau bisa jadi ada nggak bisa. bersih. Betul, nanti terkendala, waduh harus lunasan dulu. Ya, Ya gitu begitu, Bunda Adistia. Bunda Adistia. Lanjut lagi ya Mbak Yen. Boleh. Ini banyak banget pertanyaannya. Iya, Oke, pelan-pelan ini kita baca dari satu-satu, Mbak Uyun. Oke, ini ada dari Mbak Sarah Awalia. Kak, saya sudah bayar BPJS lambat 5 bulan, tapi kok masih nggak aktif? Kok gimana sih nih? Oh gitu. Oh, dia udah bayar tapi masih tidak aktif ya? Ya, jadi tadi dengan Mbak siapa ya? Mungkin dia pembayarannya di hari ini kali ya Mbak ya. Dari Ibu Sarah Awalia. Oh, baik Ibu Sarah. Jadi untuk pertanyaan Ibu ini memang kami harus melakukan pengecekan data dulu Ibu Sarah. Apakah segmen Ibu Sarah saat ini masih jadi yang peserta mandiri? Karena kalau masih menjadi peserta mandiri, harusnya setelah dibayarkan, biasanya hitungan jam ya itu langsung aktif. Seperti itu harusnya. Tapi kalau ternyata tidak, maka akan kami cek dulu nih kalau Ibu masih sebagai peserta mandiri. Tapi ada kemungkinan siapa tahu Ibu Sarah mungkin segmennya sudah berubah menjadi yang penerima bantuan iuran tapi yang statusnya tidak aktif, maka perlu beralih segmen menjadi jenis peserta lain atau menjadi peserta mandiri lagi. Dan prosesnya Ibu Sarah, kalau misalnya mau bertanya nih, tanya-tanya dulu nih, boleh melalui call center 165 bisa. Itu dari aplikasi Mobile Jagan juga bisa ada pilihan untuk call ya. Iya benar bisa Mbak juga. Atau mau ke loket juga bisa. Nanti kami akan jelaskan. Loketnya sekali lagi silakan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Iya, begitu Bunda. Mudah, banyak banget pilihan Iya, guys. insya Allah ya. Ada lagi, lanjut lagi ya Mbak Yen. Iya, boleh. Ya, berhubung saya punya, aduh banyak banget. Oh ini Mbak, dari Bapak Tris 252. Boleh, Bapak Tris 252. Bapak saya umur 83 tahun, ikut BPJS Mandiri. Sekarang kok nggak bisa dibayar transfer ya, tertera sudah dibayar. Oh begitu, jadi karena yang seharusnya bisa melakukan pembayaran karena segmennya masih menjadi peserta mandiri, namun tidak bisa, ini masuk dalam kategori pengaduan. Jadi kan memang harus cek datanya dulu Bapak Tris 2525. Jadi silakan, karena jawabannya harusnya kan bisa gitu ya, tapi kenapa tidak bisa? Jadi bisa ke loket, bisa ke call center di 165 juga bisa. Ya karena kalau kita mau minta cantumkan nomor di sini itu kan privasi ya. Sebaiknya tidak kita munculkan di chatting untuk nomor NIK. Seperti itu Pak Tris. Jadi Pak perlu Tris, cek data dulu. Iya, dicek dulu ya Pak Tris. Nih ada lagi Mbak dari Kayana, Ibu Kayana, Mbak Kayana lah ya. Betul, Ibu Kayana. Itu kalau ikut rehab belum bisa dipakai kalau cicilannya belum lunas ya Mbak Yen? Betul, Ibu Kayana. Jadi untuk yang mengikuti program rehab atau mencicil secara bertahap ini, kalau sekarang statusnya masih menjadi peserta mandiri, maka dia harus lunas dulu nih. Misalnya nih Ibu Cahyananya memilih, misalnya kemarin pilihnya 1 tahun, ternyata sudah berjalan 7 bulan misalnya, atau separuh perjalanan 6 bulan, ternyata udah mau pakai. Nah itu memang harus melakukan pelunasan dulu, nanti bisa dibatalkan. Maksudnya bukan dibatalkan rehabnya, tapi untuk dipercepat bisa pilih namanya pelunasan. Supaya apa? Supaya bisa melunasi dan bisa digunakan. Tapi kalau yang saat ini segmennya sudah menjadi PBI, Jamkesmas ya, atau sudah menjadi pekerja penerima upah, mungkin PNS atau P3K yang baru dialihkan dari sebelumnya mandiri menunggak dan memilih rehab, walaupun rehabnya lagi proses penyelesaian karena statusnya aktif bisa digunakan. Tapi untuk peserta mandiri betul, kalau mencicilnya belum selesai belum bisa digunakan Mbak Uyu. Harus lunas dulu ya Mbak Yen. Betul, seperti itu. Jadi bisa dipilih menu pelunasan ya. Kalau bingung bisa ke loket, tapi kalau bisa mandiri melalui aplikasi Mobile Jagan nanti ada pilihannya pelunasan. Iya, di menu rehab kemudian ada pilih pelunasan. Oke. Lanjut ya Mbak Yen. Ini ada dari Bapak Sikat Miring. Aduh, Bapak Sikat Miring. Kak saya mau nanya, Kak saya masih menggunakan kartu Askes. Gimana Bu kalau mau ganti kartu BPJS? Oh mungkin kali dari kartunya PBI lama, pemerintah.
ganti ke Mandiri gitu ya Mbak Yen ya? Ini kartu sih kayaknya Iya, Kak kartu Yun ya. Askes. Oh, Kartu Askes itu ya. yang iya Ya iya. kartu fisik ya Pak. Siapa tadi kalau Sikat miring Pak, Mbak Yen. Baik Bapak sikat miring, Mm-mm. pertanyaannya bagus ini mewakili dari teman-teman yang lain Iya. juga. Jadi kabar baiknya Bapak sikat miring bahwa untuk kartu BPJS ini sekarang tidak perlu Bapak repot-repot Repot, mencetak kartu saya masih kartu kuning misalnya, kartu sebutan yang dulu Askes mau dirubah jadi kartu KIS itu tidak perlu. Jadi dari mana nih? Kalau misalnya mau perlu misalnya untuk persyaratan kuliah mungkin KKN bisa mendownload dari aplikasi mobile JKN. Nanti ada menu KIS yang paling bawah itu kartu. Di situ bisa muncul kartu KIS-nya. Kalau dalam kondisi aktif dia bersih, tidak ada keterangan merah sedang non aktif atau yang tidak ada, itu silakan bisa di screenshot, di print di kertas biasa untuk persyaratan mungkin KKN atau mungkin untuk melanjutkan kuliah atau mungkin untuk pendaftaran teknis. Tapi kalau misalnya untuk berobat misalnya kita bisa menunjukkan KTP, NIK dari KTP, kemudian juga bisa menunjukkan KK. Kalau yang punya kartu KIS itu yang hijau putih juga bisa. Atau untuk anak-anak bisa pakai KIA, jadi pakai NIK itu bisa. Oh bisa. Atau kalau punya aplikasi mobile JKN lebih bagus lagi karena di situ selain bisa menunjukkan kartu digital, juga untuk proses ngantri nih, misalnya mau ngantri sudah dapat pengantar dari puskes A misalnya mau ke rumah sakit, nah itu bisa kita milih memulai ngantrinya dari aplikasi mobile JKN Mbak Uyun. Jadi kita bisa memperkirakan nih besok lah kira-kira ya, besok ada senggang nih waktunya buat bisa izin dari kerja, bisa besok milih, dokternya juga bisa dipilih. Berarti tapi lebih tujuannya sebenarnya bagusnya di download aplikasi mobile JKN ya Mbak juga ya. registrasi juga, Iya. nanti situ ada namanya, nanti langsung disambut. Hai, misalnya tadi hai Bapak siapa B misalnya Bapak. Hai, ini nama saya misalnya. Nah, itu berarti langsung ya Mbak. Registrasinya pakai user saya dan anggota keluarga saya muncul. Yang terdaftar di BPJS yang barengan ya, satu tempat kan muncul. Seperti itu Mbak Uyun. Oke, lanjut lagi ya Mbak Yen. Dari Nyonya Japuk. Kak, BPJS saya pindah Paskes yang tanggal 30 bulan 11, apa di tanggal itu udah ada pilihan alamatnya ya Kak? Pindah Paskes tanggal 30 bulan 11. Terus di tanggal bulan 11. apa itu tanggal udah ada pilihan alamatnya ya Kak ya? Oh, kalau untuk pemilihan Paskes Mbak mungkin ada alamatnya gitu. Mungkin alamat pas dia pemilihan itu ada alamatnya nggak gitu Mbak ini kali ya? Ada. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perubahan Paskes, nanti di situ kita memang akan memilih dulu namanya provinsi dulu. Oh iya, jadi kita harus tahu nih provinsinya apa. Misalnya provinsinya ya, di Jawa Barat misalnya, pilih Jawa Barat atau Lampung, nanti baru kabupatennya kita harus tahu. Misalnya kabupatennya Kabupaten Lampung Utara, nanti baru di situ akan kita ketik nih misalnya namanya apa. Atau kita mau cari satu-satu juga bisa, tapi pakai inisial dulu, misalnya apa, kita misalnya Medika atau apa, nanti ada alamatnya. Khawatirnya kan mungkin ya ini ya, mungkin ada Vaskes yang namanya sama, takut salah pilih mungkin ya. Takut salah pilih ya, ada alamatnya kelihatan. Aman, tapi lebih diusahakan kalau bisa tahu nama Vaskesnya di mana gitu ya Mbak Yen. Provinsi dan kabupatennya tahu, jadi nanti bisa dicari. Seperti itu. Ya, begitu ya. Iya. Lanjut lagi. Boleh. Oh, dari TikTok pemula. Boleh. Saya nggak sanggup bayar sekitar 4 juta. Baik. Terus tetangga saya orang kaya tapi gratis BPJS-nya. Oh, gimana ya Mbak Yen? Berarti tetangganya tuh orang kaya tapi dia ini menggunakan BPJS yang gratis, bukan mungkin yang PBI pemerintah ya Mbak ya. Baik, jadi untuk Bunda TikTok baru ya? Iya, pemula. Oh, Bunda TikTok pemula ini tidak sanggup ya untuk melakukan pembayaran tunggakan peserta mandirinya. Seperti yang tadi saya sampaikan di muka Mbak Uyun. Jadi kalau misalnya merasa tidak mampu untuk tunggakannya, ingin supaya bisa aktif yang dari pemerintah, boleh silakan, tapi pengusulannya memang bisa ke operator desa atau operator kelurahan atau sebutannya mungkin ada pekon mungkin ya, boleh, atau langsung ke kantor dinas sosial juga boleh, tapi memang kalaupun ke kantor dinas sosial pasti akan membawa pengantar dari desa atau dari kelurahan tadi. Tetap harus ada pengantar ya Mbak Yen ya. Betul. Nah, kenapa kalau misalnya menurut kita kaya tetapi kok menerima bantuan iuran juga ya. Nah, kebetulan untuk seleksi bukan di kita. Ya, begitu. Kami tidak bisa menjawab. Mungkin ada tahapan-tahapan yang dulu mungkin bisa terlewati, yang tapi kami tidak bisa menjawab nih, mohon maaf, karena memang kami tidak
atau bukan bagian yang menyeleksi Iya, apakah benar layak atau sekali. tidak untuk mendapatkan bantuan iuran. Seperti itu, Tuh, Bunda. Bunda TikTok TikTok pemula. pemula. Iya. Lanjut Mbak Yen. Boleh. Ya, ini Semoga ada cukup jelas jawabannya. amin. Amin. Ya, lanjut lagi ya Mbak. Boleh. Ini ada dari Zayan Siva. Dari Zayan Siva. Oke. Boleh. Masa anak saya ditolak di UGD, Rumah Iya. Sakit Kediri, padahal pakai BPJS malah disuruh bayar daftar 200, gimana? Oh gitu. Oh, disuruh bayar Baik-baik. 200. Ibu Zayan Siva. Mm-mm. Baik, sebentar dicatat dulu nih karena dari tadi lupa nih ya. Penyakitnya lupa nih nyebut namanya. Sebentar ya Bu Zayan Siva ya. Iya, Zayan Siva. Sebentar Mbak Yun, boleh Oke, diambilkan kertas boleh. satu Mbak Yun situ. Boleh. Ibu Zayan Siva nih Bukan dari Zayan Kediri Siva. nih, Dari jauh Kediri nih jauh kita banget nih, nonton. dari Ih, Kediri, dari Lampung. Jawa. Mana di Jawa Timur ya? Ya, Jawa Zayan. Timur, Kediri. Ya baik Bunda Zayan Siva. Mm-mm. Karena kan ini kan kami tidak bisa, karena kan harus detail ya. Jadi kita tuh harus tahu penyebabnya apa. Apakah sudah menunjukkan nik mungkin dari kakak aktif, harusnya kan bisa ya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang kami tidak tahu ya, karena kan harus ada penelusuran. Kami sarankan Bunda Zayan Siva dan juga mungkin rekan-rekan online yang lain, kalau misalnya menemukan suatu yang tidak sesuai, saya punya terdaftar BPJS aktif, tapi kalau ditolak, boleh silahkan menghubungi. Saat itu juga, jadi ada petugas kami yang sudah kami tempelkan dalam bentuk poster-poster di setiap rumah Setiap sakit rumah sakit. yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, artinya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama di minimal 5 titik nih Bunda. Iya. Ya, 5 titik strategis biasanya itu bagian pendaftaran itu ada. Nanti silakan Bunda pilih, karena ada 2 kanan dan kiri. Apakah Bunda mau menelpon ke petugas rumah sakit sebagai PIC, person in charge ya, penanggung jawabnya, atau juga dari BPJS Kesehatan. Juga Bunda bisa memilih misalnya, Bunda juga bisa menemukan biasanya di UGD, pendaftaran UGD, apotek, atau biasanya di lorong rawat jalan atau rawat inap itu ada. Jadi silakan saat itu juga ketika Bunda menemukan permasalahan, hubungi petugas kami agar apa? Agar petugas kami bisa melakukan konsolidasi gitu. Jadi ngecek dulu nih masalahnya apa, kenapa sampai tidak ditanggung, karena seharusnya kan kalau kartunya aktif bisa. Apakah mungkin ada indikasi medis yang lain? Gitu. Seperti itu Bunda Zayan Siva. Jadi ini belum bisa menjawab pertanyaan Bunda Iya, memang. harus Iya, ada harus ada prosedurnya. penelusuran. Boleh melakukan pelaporan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat pun boleh. Atau melalui mobile JKN Bunda bisa menyampaikan pengaduan boleh, karena sudah terjadi ya Bun. Tapi kalau belum atau sedang terjadi, mengantisipasinya bisa menelpon ke petugas BPJS 1 namanya. Itu adalah petugas BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap rumah sakit yang di bawahnya, atau dia menghandle rumah sakit apa nih gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Uyun. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ya, Bunda semoga ya. Zayan ya. Bunda Zayan. Bunda Zayan Siva. Oke, lanjut lagi ya Mbak Boleh. Yen. Aduh, yang mana nih ya? Kak, saya punya anak umur 5 tahun terdaftar BPJS. Kalau didaftarin, apa iurannya dihitung dari dia lahir? Balik lagi Sebetulnya ke- bundanya ya kita harus tahu dulu nih pesertanya sayang. apa. Kalau misalnya bunda ke pesertanya dari penerima bantuan iuran atau Jamkesmas gitu, maka melalui pengusulan Bunda untuk pendaftaran anak yang usianya di atas 11 bulan 11 bulan ya. ke operator desa, kelurahan tadi, atau ke kantor dinas sosial. Tapi kalau Bunda ingin anaknya tadi didaftarkan menjadi peserta mandiri, betul akan terhitung maksimal 2 tahun. 2 tahun aja Bunda, walaupun umurnya 5 tahun. Tapi misalnya Bunda ternyata sebagai ASN, ya sebagai ASN atau mungkin sebagai P3K atau sebagai pekerja penerima upah yang lain, atau mungkin pegawai swasta, anak nomor 1, 2, 3-nya ini misalnya anak nomor 2 nih belum didaftarkan, atau Bunda baru keterima SK nih, baru dapat SK P3K, anaknya umur 5 tahun, nanti bisa didaftarkan dan dia langsung otomatis tidak dihitung dari bulan lahir. Ya, begitu. Iya, itu untuk yang peserta mandiri ya, yang dihitung iurannya sejak bulan lahir atau maksimal 2 tahun, tapi dilihat lagi case-nya seperti apa, tidak di semua sama ratakan. Ya, begitu. Iya. Oke, udah jelas mungkin ya Mbak ya, semoga Mudah-mudahan cukup jelas, cukup Bunda jelas ya. ya. Kita lanjut lagi Mbak Yen. Boleh. Ini ada pertanyaan dari banyak Siapa banget nih nih, Mbak spam nih dari Yun? Sun Project. Dari Sam Project nih, Sam Project. Agak ini ya Mbak pertanyaannya. Oke, kuku jempol kaki anak saya terkena standar dan harus dilakukan penindakan. Kenapa nggak bisa pakai BPJS?
Baik, Oke. jadi ini mirip dengan tadi pertanyaan dari Bunda Zayan Sifah ya. Mm-mm. Ini Bapak Sam Project ya, betul? Bapak Sam Project. Sang project ini Bapak ya Sang project. Bapak Sam Project. Jadi Mm-mm. Bapak, kami ini bahwa pelayanan itu adalah ditanggung dan tidak ditanggung ya. Memang ada pelayanan yang tidak ditanggung, tapi tidak masuk kriteria yang Bapak sebutkan. Artinya yang kuku terkena sepeda, standar sepeda atau kena sepeda, kemudian ternyata menurut informasinya tidak ditanggung, sebaiknya jika ada seperti ini Bapak bisa langsung menelpon ke petugas BPJS kami nih. Posisi Bapak sedang berada di rumah sakit, bisa dihubungi petugas BPJS 1 boleh untuk ditanyakan atau disampaikan permasalahan Bapak tadi supaya akan turun nih rekan BPJS 1-nya nih cross check kenapa sampai tidak ditanggung, kenapa penyebabnya gitu. Karena kalau yang misalnya karena kecelakaan lalu lintas misalnya, ini kan bukan kecelakaan lalu lintas ya. Kalau kecelakaan lalu lintas memang ada surat dari jasa harjanya seperti itu. Tapi kalau kasusnya dari anak Bapak Sam Proyek, kalau misalnya Bapak mau menyampaikan pengaduan pun boleh untuk kasus ini melalui aplikasi Mobile JKN, nanti pilih menu informasi atau pengaduan bisa, atau kalau CAT bisa, care center juga bisa 165, karena kami belum bisa memberikan jawaban secara spesifik. Iya benar Mbak. Harus ada penelusuran harus ada dulu Mbak penelusuran Yun, dulu. seperti itu. Nggak bisa langsung jawab asal gitu kan ya? Ya Kan nggak bisa jadi dijamin, atau ya bisa dijamin, takutnya nanti nggak bisa. Karena secara umum mestinya bisa, tapi penyebabnya kenapa sampai tidak bisa harus ditelusuri dulu nih, apakah sudah benar atau belum. Seperti itu. Iya. Oke, lanjut lagi ya Mbak Yen. Silakan, Ini Mbak. dari Ibu Kian, apa ya Kian? Bun, Ibu kalau posisi di luar negeri tiap bulan masih bayar BPJS mandiri, tapi aplikasi JKN nggak bisa diakses. Dia lagi di luar negeri Mbak gitu. Yen. Baik-baik, Ibu Kian ya. Iya Ibu Ibu Kian. Kian, jadi untuk yang peserta mandiri ya, Peserta mandiri dibayarin supaya terus Mbak Yen. iurannya, supaya iurannya kan memang Ibu ini berhak nih, punya hak nih untuk menonaktifkan sementara. Jadi sebelum keluar negeri atau ketika sudah keluar negeri bisa meminta bantuan orang tua atau saudara dalam satu kakak untuk melakukan pelaporan karena sedang keluar negeri untuk dinonaktifkan sementara. Jadi nanti ada seperti butuh paspor ya sebagai identitas yang ditunjukkan, kemudian juga bisa surat izin menetap sementara atau itunya. Iya. Nanti akan dinonaktifkan sejak keberangkatan sampai dengan kedatangannya lagi. Seperti itu. Jadi dan juga untuk aplikasi Mobile JKN bisa jadi memang ketika keluar negeri belum bisa sih mungkin ya, karena belum coba nih. Tapi yang jelas di luar negeri memang belum bisa digunakan untuk BPJS-nya. Ya, kita masih dalam negeri. Tapi Ibu Kian punya hak dan juga punya kewajiban untuk melaporkan kalau misalnya keluar negeri ya. Berarti ini dinonaktifkan sementara ya Mbak ya, Betul, karena dia lagi di luar negeri betul, gitu ya. mungkin keluar negeri kerja atau mungkin sekolah ya, pendidikan bisa dilakukan penonaktifan sementara. Nanti kalau sudah kembali lagi ke Indonesia, pelaporan lagi dan akan dibuka sesuai dengan tanggal atau bulan kedatangannya. Berarti harus dua-duanya laporan ya Mbak ya? Iya. Harus pergi datang lapor, ketika sudah sampai lapor lagi. Dan Mbak Uyun itu pelaporannya nggak harus ke loket. Oh, nggak harus ya Mbak? Harus. Bisa melalui WA Pandawa di nomor 0811 8165 105. Kita mungkin belum kasih tahu ya, kok namanya WA Pandawa kayak nama pewayangan. Iya, jadi gitu, itu Mbak. kepanjangannya. Penasaran mereka. Kita kasih tahu ya, kepanjangannya adalah WA untuk pelayanan administrasi melalui WA. Jadi pelayanan administrasi melalui WA disingkat menjadi Pandawa. Itu sih kepanjangannya. Ya, Mbak. Ya, semoga mudah diingat. Gitu iya. Iya. Tolong ya diingat, aduh. Biar nggak susah lagi ya Mbak Iya, Yen. jadi tidak harus ngantri-ngantri ke loket. Jadi dari rebahan di rumah juga bisa prosesnya. Oke, lanjut ya Mbak Yen. Ada dari pertanyaan dari Ibu Endah. Ibunda. Oh, dari Endah. Gitu. Endah. Awal KIS dinonaktifkan, harus coba daftar tanpa menunggu 14 hari mandiri dan mau ke KIS lagi, apa bisa? Dia dari awalnya sebagai peserta bantuan iuran ya, sebutan untuk KIS ya. Terus nonaktif nih, Mbak. kemudian mau jadi yang nggak menunggu nih mandirinya dan kemudian mau ke KIS lagi. Boleh. Ya tentu aja boleh. Cuman kalau mau kembali lagi menjadi KIS-nya lagi pakai pengusulan. Laporan lagi iya, berarti ya Mbak ya. Jadi pelaporan lagi ke operator desa atau kelurahan atau ke dinas sosial begitu. Boleh. Untuk yang sudah terdaftar mau jadi yang gratis boleh. Ngusul. Untuk yang belum pernah terdaftar sama sekali mengusul boleh silakan. Atau yang sudah punya tunggakan mengusul boleh silakan. Jadi bisa pokoknya, tapi harus laporan dulu ya Mbak tapi ya. nanti akan ada yang verifikasi dan validasi ya, tentu dari
dari Kementerian Sosial nanti akan validasi. Sebelumnya dari dari Dinas Sosial akan validasi, dari operator desa pun, operator kelurahan pun akan melakukan verifikasi seperti itu. Begitu ya, Ibunda. Seperti itu Ibunda Ndah. Semoga bisa mewakili dan cukup jelas. Oh, ternyata dia belum sempat membayar. Oh, ada tunggakan kayaknya Mbak Yen dari Belum, yang mana nih? yang Endah tadi. Oh, dia pas di Mandiri mungkin ya. Yang mandirinya tadi menunggu tanpa 14 hari, kemudian dia berubah mau balik pikiran lagi, ya, berubah bisa dibilang berubah pikiran nih. Kalau yang seperti itu kami sarankan untuk laporan ke loket dulu. Oh, berarti datang ke loket dulu ya, karena kita akan cek dulu apakah tunggakan yang sudah terbentuk ini apakah bisa dilakukan penghapusan atau pengurangan. Sambil proses kalau mau mengajukan ke yang gratis tetap jalan boleh, nggak masalah. Ya. Iya. Begitu ya Bunda, Iya. Endah gitu ya. Bunda. Lanjut Mbak Yen, ada lagi pertanyaan dari Kak Azura Akila Ginting. Kak Azura, oke. Mbak, apakah ibu saya bisa masuk di tanggungan ASN saya? Berhubung saya punya anak 2 dan suami. Baik, untuk Ibu Azura Akila Ginting sebagai pekerja penerima upah ya, itu ASN. Untuk sementara ini memang untuk ASN pusat itu seperti misalnya juga untuk TNI Polri masuk dalam pusat juga ya, P3K pusat itu bisa silakan menambahkan orang tua, berarti 2 ya, orang tua, ayah ibu, mertua laki dan mertua perempuan. Kemudian mungkin ada anak nomor 4 dan seterusnya yang belum dapat giliran masuk tanggungan, boleh silakan untuk didaftarkan 1%, tapi memang nanti prosesnya melalui satuan kerja. Oh, bukan langsung ke BPJS-nya Mbak ya? Bukan, melalui satuan kerja itu akan membuatkan surat bahwa memang nama Ibu Azura misalnya bersedia untuk dilakukan pemotongan untuk orang tuanya, misalnya namanya siapa-siapa, adiknya siapa, ada beberapa berkas, nanti itu diajukan ke kantor BPJS Kesehatan sesuai satuan kerjanya berada, kalau bisa seperti itu. Itu ada batasannya nggak Mbak Yen? Cuma untuk berarti orang tua, mertua 4 ya berarti ya, atau salah satu aja nih dulu nih, orang tuanya dulu boleh. Kemudian anaknya tadi, untuk anak yang belum dapat urutan ya, misalnya nomor 4, 5, 6 boleh juga. Atau mungkin orang tua dulu nih, 2 aja dulu, anaknya kebetulan baru 2 nih punya Ibu Azura, ya udah berarti orang tua aja. Mau sekalian mertuanya, karena mertuanya kebetulan mungkin juga ASN ya, mungkin hanya mertuanya aja, mungkin ya nggak apa-apa, boleh. Silakan diajukan. Tapi untuk yang PNS daerah, P3K daerah memang belum bisa itu saat ini ya, karena kita sedang menunggu untuk regulasi yang baru ya. Sistem pemotongannya yang belum bisa, karena nanti sistemnya itu disetorkan oleh bendahara itu melalui melalui KPPN yang sebutannya. Jadi nanti tidak bayar, misalnya saya bayar nih melalui M-Banking untuk tagihan mertua saya 1%, tidak seperti itu lagi sekarang. Jadi dipotong langsung. Langsung ya. Betul. Ini tadi ibu dari Ibu Azura. Ibu dari Azura Akila Ginting. Iya. Mudah-mudahan cukup jelas Ibu Azura. Semoga ya. Kita lanjut lagi dari It's Prapiti, Ibu ya kan nih. BPJS orang tua tiba-tiba berpindah ke PBI, padahal sebelum BPJS dari pensiunan. Gimana mengembalikannya? Oh iya. Jadi kan sebelumnya sebagai pensiunan ya. Jadi kalau misalnya akan dikembalikan lagi, bisa melalui WA Pandawa. Tapi kalau misalnya terkendala, boleh Ibu mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan menunjukkan nantinya berarti SK pensiunnya, kalau ada kartu pensiun juga dibawa atau SK pensiunnya, dan identitasnya bisa kakak atau KTP orang tua, seperti itu. Nanti akan kita proses untuk kita kembalikan lagi ke sesuai haknya sebagai pensiunan. Ya,